Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Novianti dengan nomor NIM 2022 05 01 02 056. Saya dari Prodi Perbankan Syariah. Nah, dalam video kali ini saya akan memaparkan sedikit tentang analisis pembiayaan bank syariah untuk memenuhi tugas mata kuliah akhir pada semester ini. Nah, yang pertama ada namanya penentuan nisbah dan profit margin dalam pembiayaan syariah. Nah, yang pertama yakni ada nisbah untuk financing atau pembiayaan. Menurut Edi Warman Karim, Bank Syariah menerapkan nisbah bagi hasilnya ini hanya untuk produk pembiayaan yang berbasis natural, yakni akad bisnis yang tidak memberikan kejelasan return seperti mudharabah dan musyarakah. Selanjutnya, nisbah bagi hasil. Yakni nisbah bagi hasil di sini berarti persentase atas keuntungan yang akan diperoleh dari suatu kegiatan usaha antara sahibul mal dan mudharib, yang mana didasarkan pada keputusan dan kesepakatan antara dua pihak yang berkaitan. Selanjutnya ada juga jenis-jenis nisbah. Yang pertama nisbah aktifah, nisbah at-tamwil, wal al-wada, nisbah fi ihtiyati naqdi, nisbah jariyah, nisbah jumlah modal, dan masih banyak lagi lain-lainnya. Selanjutnya ada juga nisbah untuk kegiatan funding atau penyimpanan dana. Nah, bagi nasabah yang ingin menginvestasikan dananya di bank syariah dalam investasi mudharabah, maka investor akan mendapatkan keuntungan atau bagi hasil berdasarkan nisbah yang telah ditentukan. Selanjutnya, ada namanya penentuan profit margin dan pembiayaan bank syariah, yakni seperti yang pertama perbedaan kredit dan margin keuntungan, lalu mekanisme penetapan margin keuntungan, faktor-faktor yang mempengaruhi naik dan turunnya margin keuntungan, dan peran margin keuntungan bagi perkembangan bank syariah. Lanjut, penjelasan yang nomor 2 yakni manajemen proses, dokumentasi, dan pengawasan pembiayaan di bank syariah. Nah, yang pertama, yakni mengenai pengertian pengawasan pembiayaan. Pembiayaan sendiri adalah suatu proses mulai dari analisis kelayakan pembiayaan sampai pada relasinya. Namun, relasi pembiayaan bukanlah tahap terakhir dari proses pembiayaan. Setelah relasi pembiayaan, maka bank syariah perlu melakukan pemantauan dan pengawasan pembiayaan. Aktivitas ini memiliki aspek dan tujuan tertentu, terdapat aspek monitoring dan pengawasan pembiayaan. Selanjutnya ada juga yang namanya fungsi dan tujuan dalam pengawasan pembiayaan. Nah, pelaksanaan fungsi pengawasan ini menjadi tanggung jawab dari setiap level manajemen atau setiap individu yang mengelola kegiatan di bidang pembiayaan pada setiap bank atau cabang. Sedangkan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh unit pengawasan eksternal atau internal, audit, dan lainnya adalah sebagai saran untuk melakukan checking dan dinamisator apakah internal atau kontrol di bidang pembiayaan telah berjalan dengan mestinya. Selanjutnya, ada metode pengawasan pembiayaan yang dimana menyangkut monitoring pembiayaan, external information, internal information, dan inspection depots. Selanjutnya ada juga namanya proses dan dokumentasi pengawasan pembiayaan, yang dimana dalamnya terisi inisiasi calon nasabah, investasi permohonan pembiayaan, dan dokumentasi pembiayaan. Nah, jadi ke materi yang ketiga yakni kebijakan dan teknik pembiayaan bank syariah. Yang dimana yang pertama yakni tentang ketentuan kebijakan pembiayaan di bank syariah. Nah, yang pertama, kebijakan umum pembiayaan bank syariah untuk pemilihan atau penentuan sektor-sektor sebagaimana diuraikan berikut. Seyogyanya ditetapkan secara bersama oleh Dewan Komisaris, Direksi serta Dewan Pengawas Syariah. Sektor pembiayaan dimaksud adalah golongan nasabah, valuta, skala prioritas, sektoral, dan jenis pembiayaan. Yang kedua, pengambilan keputusan pembiayaan dalam realisasi suatu pembiayaan secara interhard terdapat risiko yang melekat, yakni pembiayaan bermasalah hingga kondisi terburuknya menjadi macet. Selanjutnya, ada juga namanya penyusunan rencana pembiayaan, yang dimana perjanjian pembiayaan di bank syariah pada dasarnya melibatkan 4 hal, yaitu 1. Bank sebagai pemberi pembiayaan, 2. Nasabah sebagai pihak penerima pembiayaan, 3. Objek yang dituju untuk dibiayai, dan terakhir yang keempat, jaminan yang diberikan nasabah kepada bank. Selanjutnya, ada juga namanya
kelayakan pemberian pembiayaan, yakni yang dimana yang pertama terdapat surat permohonan pembiayaan, 2 proses evaluasi, dan ketiga format memo atau nota penilaian. Nah, format memo atau nota penilaian calon nasabah yang akan dibiayai oleh Bank Syariah mencakup hal-hal antara lain informasi umum, aspek legalitas, aspek manajemen, aspek pemasaran, aspek sosial, ekonomi, dan aspek tenaga kerja, aspek teknis, aspek keuangan, dan aspek komersil. Nah, proses administrasi pembiayaan, yakni pembiayaan yang diberikan Bank Syariah kepada nasabahnya akan berjalan baik jika proses administrasi dilakukan dengan tertib. Untuk itu ada beberapa tahap administrasi yang harus dilalui dalam proses pembiayaan di Bank Syariah, yaitu tahap yang pertama yakni penerimaan keputusan, yang kedua penerusan kepada nasabah permohonan, dan yang terakhir adanya penandatanganan akad. Selanjutnya, ada namanya pengamanan pembiayaan. Nah, langkah pengamanan yang dilakukan Bank Syariah untuk mengendalikan terjadinya pembiayaan bermasalah dapat dilakukan sebagai berikut. Seperti yang pertama, ada namanya sebelum merealisasi. Nah, pembiayaan dalam tahapan ini berdasarkan persetujuan nasabah di atas. Bank melakukan penutupan, asuransi, atau pengikatan anggunan jika diperlukan. Setelah ini selesai, baru pembiayaan dapat dicairkan. Dan yang kedua ada namanya setelah realisasi pembiayaan bagi bank. Nah, pencairan ini biasanya berulang akhir episode permohonan yang selanjutnya merupakan awal pemeliharaan atau pemantauan pembiayaan. Nah, selanjutnya namanya jenis rambu-rambu kesehatan di Bank Syariah. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa bank yang sehat adalah bank yang dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik. Dengan kata lain, bank yang sehat adalah bank yang menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi, dapat membantu pelancaran lalu lintas pembayaran, serta dapat digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakan, terutama kebijakan moneter. Selanjutnya, prestasi. Nah, prestasi adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam suatu perikatan pembiayaan. Dengan kata lain, prestasi adalah objek perikatan dalam hukum perdata. Kewajiban memenuhi presentasi selalu disertai jaminan harta kekayaan debitur. Selanjutnya ada namanya wan prestasi. Nah, pada praktik di Bank Syariah, seorang nasabah pembiaya dianggap wan prestasi apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya, tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya namanya keadaan memaksa, yang dimana overmatch atau keadaan memaksa yaitu suatu keadaan yang dialami oleh debitur yang berada di luar kekuasaan dan kekuatannya sehingga ia tidak mampu melaksanakan prestasinya, misalnya karena terjadi gempa bumi, banjir, dan hal-hal seperti sama lainnya. Selanjutnya, materi keempat yakni analisis kelayakan pembiayaan Bank Syariah. Nah, yang pertama ada namanya pengertian analisis kelayakan pembiayaan Bank Syariah, yakni salah satu aspek penting dalam perbankan syariah adalah proses pembiayaan yang lancar. Yang dimaksud dengan proses yang lancar adalah proses pembiayaan yang berimplikasi kepada investasi yang baik sehingga akan menghasilkan return atau pengembalian sebagaimana yang telah disepakati. Selanjutnya, ada namanya pengertian prinsip 6C. Di mana sebelum bank memberikan pembiayaan terhadap bank nasabah, bank perlu bijaksana atau discreet dalam membuat sebuah analisis yang bertujuan mengetahui calon nasabah pantas atau tidaknya untuk diberikan pembiayaan. Nah, selanjutnya namanya jenis-jenis pembiayaan. Yang pertama ada namanya pengertian pembiayaan. Nah, pembiayaan sendiri merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Yang kedua ada namanya jenis pembiayaan. Nah, jenis pembiayaan bank setiap bank beda-beda. Menurut Anthony, pembiayaan berdasarkan sifat menggunakan beberapa penggunanya dibedakan menjadi dua, yaitu bersifat produktif dan pembiayaan konsumtif. Selanjutnya namanya pengertian pembiayaan mikro. Nah,
Tugas pokok bank inilah finansial atau intermediary mediator yang berfungsi sebagai perantara antara kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Selanjutnya, jenis-jenis skor atau kredit usaha rakyat. Yang pertama, peraturan Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian Republik Indonesia membagi kredit usaha rakyat atau KUR dilaksanakan dalam 3 skim. Adapun yang membedakan skim satu dengan yang lainnya adalah jumlah platform. Yang pertama, KUR Reader. Platform seperti dengan 500 juta rupiah dilayani di kantor cabang dan kantor cabang pembantu. Sedangkan yang nomor 2, KUR Mikro atau platform kredit sampai dengan 25 juta rupiah per debitur. Dan yang selanjutnya namanya proses pembiayaan mikro IB. Proses pembiayaan mikro IB adalah suatu kegiatan pembiayaan usaha berupa penyaluran dana yang dipinjamkan bagi usaha mikro kecil yang dikelola oleh pengusaha mikro. Selanjutnya namanya proses analisis pembiayaan. Di mana proses analisis pembiayaan itu suatu proses analisis yang dilakukan Bank Syariah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah. Selanjutnya, ada namanya risiko pembiayaan, di mana yang pertama pengertian risiko pembiayaan. Risiko ini disebut gagal bayar atau default risk, risiko pembiayaan atau financing risk, risiko penurunan rating atau downgrading risk, dan risiko penyelesaian atau settlement risk. Apabila pinjaman tidak dapat dikembalikan, jumlahnya cukup besar, maka hal ini dapat menyebabkan turunnya pendapatan kerja maupun tingkat kesehatan bank. Dan yang kedua namanya penyebab risiko pembiayaan terjadi. Yang pertama karena faktor internal. Ini berasal dari pihak bank yang dimana pemahaman tentang bisnis masih belum memadai, pengecekan keuangan nasabah masih belum teliti, dan kecerobohan dalam mengatur fasilitas pembiayaan. Nah, selanjutnya namanya faktor eksternal yang berasal dari luar atau nasabah, yang dimana yang pertama seperti watak atau karakter nasabah tidak amanah, melakukan side streaming penggunaan dana, kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dengan persaingan usaha. Selanjutnya materi nomor 5 yakni pengawasan dan penanganan pembiayaan bank syariah. Pengawasan bank syariah yang pertama seperti pengertian pengawasan bank syariah. Dari pengamanan di sini bersifat represif atau bersifat menekan untuk menyelamatkan kemungkinan kerugian yang berpotensi yang akan timbul lebih besar. Jadi namanya tujuan pengawasan yakni untuk memastikan ketelitian dan kebenaran data administrasi dan bidang pembiayaan. Ada namanya ruang lingkup pengawasan bank syariah yang dimana pengawasan yang dilakukan BI meliputi pengawasan langsung on supervision dan tidak langsung. BI mewajibkan bank untuk menyampaikan laporan keterangan dan menjelaskan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan BI. Pentingnya pengawasan bank syariah secara mendasar terdapat dua perbedaan penting antara bank syariah dengan bank konvensional. Yang pertama adalah adanya ketentuan jaminan bahwa dalam kegiatan usaha bank tidak melanggar ketentuan syariah. Jadi namanya nilai-nilai dalam pengawasan bank syariah yang pertama ma'iyatul dan muraqabah, yang kedua muhasabah, yang ketiga mas'uliyah. Yang terakhir namanya teknik pengawasan bank seperti media pemantauan. Dan selanjutnya ada namanya penanganan pembiayaan bermasalah. Yang dimana yang pertama pengertian pembiayaan bermasalah. Nah, berdasarkan pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan. Yang kedua namanya upaya-upaya untuk mengantisipasi risiko pembiayaan bermasalah. Nah, secara garis besar, penanggulangan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat preventif dan upaya-upaya yang bersifat responsif atau kuratif. Nah, upaya-upaya yang bersifat preventif atau pencegahan dilakukan oleh bank sejak permohonan pembiayaan diajukan nasabah. Ini namanya penyelamatan pembiayaan bermasalah, yang dimana penyelamatan pembiayaan adalah istilah teknis yang dipergunakan di kalangan perbankan terhadap upaya dan
Langkah-langkah yang dilakukan bank dalam usaha mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh debitur yang masih memiliki prospek usaha baik. Selanjutnya ada namanya sebab-sebab pembiayaan bermasalah. Yang pertama ada hutang atau kewajiban pokok pembiayaan yang tidak dibayar, ada yang bagi atau bagi hasil free tidak dibayar, dan membengkaknya biaya yang dikeluarkan. Nah, selanjutnya ada juga namanya penyelesaian pembiayaan bermasalah, yang dimana apabila dalam menyelesaikan pembiayaan, pihak debitur masih kooperatif, sehingga usaha penyelesaiannya dilakukan secara kerja sama antara debitur dan bank. Dalam hal ini disebut sebagai penyelesaian secara damai atau penyelesaian secara persuasif. Nah, itu tadi pemaparan singkat dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.